Film ini dimulai di zaman kegelapan, di mana kita diajak bertemu dengan Raja Arthur dan Merlin yang sedang menjalani misi rahasia. Mereka bertemu dengan Ratu Darah yang super jahat, Vivian Nimue, untuk berpura-pura membuat perjanjian damai. Tapi ternyata Arthur dan Merlin punya rencana lain yang lebih seru, mengakhiri riwayat Nimue. Mereka menyusun strategi jitu. Arthur dengan gagah berani mengayunkan pedang legendaris Excalibur dan memotong-motong dan memenggal Nimue, lalu memasukkan bagian-bagian tubuhnya ke dalam peti terpisah yang disebar ke seluruh penjuru negeri. Tujuannya supaya si ratu jahat nggak bisa lagi berkuasa di bumi ini. Di masa kini, Hellboy lagi ada di Tijuana buat nyari rekannya yang hilang, Esteban Ruiz, yang juga anggota Biro Penelitian dan Pertahanan Paranormal. Setelah misi terakhirnya, Ruiz nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Hellboy pun ketemu Ruiz di sebuah arena gulat, di mana dia bertarung sebagai pegulat bernama Kamazot. Wah, seru banget nih. Tapi tunggu dulu, ternyata Ruiz kesana bukan cuma buat pamer otot, dia lagi berburu vampir, tapi sayangnya malah jadi salah satu dari mereka. Nah loh, Ruiz pun menantang Hellboy untuk bertarung di atas ring. Saat Ruiz mulai bermutasi jadi bentuk yang super mengerikan, penonton langsung kabur ketakutan. Hellboy yang gak gentar bertarung habis-habisan dengan Ruiz. Akhirnya, Hellboy berhasil menusuk Ruiz dengan sebuah tiang. Sebelum napas terakhirnya, Ruiz balik ke bentuk normal dan memperingatkan Hellboy kalau kiamat udah dekat. Dan dia juga sempat-sempatnya manggil Hellboy dengan nama aslinya, Anung Unrama. Hellboy jadi depresi banget dah. Karena hatinya galau, Hellboy pun pergi ke bar buat minum-minum. Tapi belum sempat menikmati minuman, dua agen BPRD datang menjemputnya. Scene berganti ke markas BPRD di Colorado. Hellboy baru saja tiba di rumah ayah angkatnya, Profesor Broom, yang udah kayak ayah sendiri. Hellboy pun langsung tanya ke Broom tentang apa yang dimaksud Ruiz yang bergumam soal akhir dunia dan Anung Unrama. Broom malah santai aja bilang kalau dia juga nggak tahu. Aduh. Sambil ngobrol-ngobrol, Broom bilang ke Hellboy kalau ada kabar terbaru. Osiris Club di Inggris lagi nyari dia buat bantuin berburu raksasa. Makhluk mirip babi hutan yang lucu tapi serem, Gruaga, mengunjungi penyihir legendaris Baba Yaga. Mereka berdua punya satu kesamaan, dendam kesumat dengan Hellboy. Nah, Baba Yaga yang penuh tipu daya langsung kasih perintah ke Gruaga buat membebaskan Nimue, supaya mereka bisa dapat balas dendam yang sudah lama diidam-idamkan. Mereka berpikir dendam yang tertunda adalah hidangan yang paling nikmat. Hati-hati Hellboy. Hellboy pergi ke Inggris menuju markas besar Osiris Club. Di sana dia ketemu sama pimpinan mereka yang elegan dan misterius, Lady Elizabeth Hatton. Lady Hatton kemudian mulai cerita panjang lebar tentang asal-usul Hellboy. Jadi begini ceritanya. Selama Perang Dunia II, ada penyihir jahat bernama Grigory Rasputin yang bersama anak buahnya Kranen berusaha manggil sesuatu dari dimensi lain buat dijadiin senjata. Tapi tenang aja, BPRD nggak tinggal diam. Mereka datang dengan agen top mereka, Lobster Johnson. Di tengah kekacauan itu, Profesor Broom disuruh buat membunuh apapun yang keluar dari portal Nazi itu. Tapi waktu dia lihat bayi Hellboy yang imut-imut, dia nggak tega dan malah memilih untuk mengadopsinya. Gruaga yang berwujud mirip babi hutan gak ada matinya ini mencari jalan ke sebuah gereja di mana dia mulai membantai sekelompok biarawan yang bisu. Dia lalu memaksa seorang biarawan yang tersisa untuk memandunya ke bawah gereja, tempat kepala Nimue disimpan. Setelah biarawan tersebut menolak untuk mengucapkan mantra buat membebaskan Nimue, Gruaga malah nekat merobek lidah biarawan itu dan menelannya agar bisa mengucapkan mantra sendiri. Kepala Nimue pun terbangun dan mulai kasih petunjuk pada Gruaga. Hellboy pergi bareng pemburu dari Osiris Club untuk mengejar para raksasa. Tapi ternyata mereka berkhianat dan mencoba membunuhnya dengan menusuknya dari belakang. Waduh. Hellboy sempat berhasil menghabisi beberapa dari mereka, tapi akhirnya dia jadi lemah saat mereka memojokkannya di sungai dan menyetrumnya. Sebelum pemimpin pemburu bisa memberikan pukulan fatal, tiba-tiba seorang raksasa datang dan mulai membunuh para pemburu. Hellboy yang pingsan tadi akhirnya terbangun dan langsung lihat pemandangan seru itu. Nggak cuma satu, dua raksasa lainnya juga ikutan pesta pora dengan mayat para pemburu. Tanpa basa-basi, dia langsung beraksi. Meskipun sempat dilempar ke sana ke sini kayak bola pingpong, Hellboy berhasil memotong anggota tubuh para raksasa, mencungkil mata mereka dan membantai mereka semua. Setelah aksi heroiknya, Hellboy pun pingsan lagi. Ya, lelah bang. Hellboy terbangun di sebuah apartemen setelah diselamatkan oleh teman lamanya, Alice Monaghan, yang punya kemampuan unik untuk mendengar suara orang mati. Broom mengirim beberapa agen untuk menerobos masuk ke apartemen tersebut buat memastikan Hellboy baik-baik saja.
Di luar apartemen, Hellboy langsung ngeluh ke Broom tentang Osiris Club yang mencoba membunuhnya. Broom malah kurang peduli tentang itu dan lebih khawatir tentang fakta bahwa Nimue sudah bangun dan potongan terakhir dari tubuhnya ada di markas Osiris Club. Broom lalu memperkenalkan Hellboy kepada Mayor Dan Daimyo dari M11 yang bekerja sama dengan BPRD untuk menghentikan Nimue. Si Mayor keren ini pasti bakal bantu banyak. Broom memerintahkan mereka untuk membawa Alice dalam misi tersebut. Tim pun tiba di markas Osiris dan langsung melihat pemandangan yang seram. Semua orang telah dibunuh dengan brutal. Mereka menemukan tubuh Lady Hatton dan Alice menyentuh kepalanya sehingga rohnya bisa mengobrol dengan mereka lewat Alice. Roh Lady Hatton memperingatkan Hellboy bahwa sekarang Nimue sudah bebas dan lagi nyari seorang raja. Takdir sejati Hellboy bakal segera terpenuhi. Mereka kemudian bertemu dengan Gruaga yang lagi santai membawa potongan terakhir tubuh Nimue. Hellboy langsung mengejarnya, tapi Gruaga kabur setelah Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan sebuah penglihatan dan bermain-main dengan pikirannya tentang perasaan bagaimana makhluk non-manusia diperlakukan. Setelah pertemuannya dengan Gruaga, Hellboy mulai bercerita kepada Alice dan Daimyo tentang masa lalu serunya bersama Gruaga. Jadi gini ceritanya. Waktu Alice masih bayi, orang tuanya panik karena dia diambil oleh peri dan digantikan oleh Changeling. Hellboy datang sebagai pahlawan dan membujuk makhluk itu keluar dari penyamarannya menggunakan besi. Gruaga akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang mirip babi hutan. Hellboy tanpa basa-basi memberi tanda pada Gruaga. Sejak itu, Gruaga jadi dendam banget sama Hellboy. Untungnya para peri akhirnya mengembalikan Alice dengan selamat dan sehat. Jadi meskipun penuh ketegangan, ceritanya berakhir bahagia. Scene berganti. Gruaga yang gigih ini akhirnya sukses menemukan semua potongan tubuh Nimue. Dia pun mulai ritual kebangkitan. Setelah ribuan tahun tidur panjang, Nimue bangkit lagi, lengkap dengan kekuatan penuh. Setibanya di M11, Hellboy yang lagi kesal berat bertanya kepada Broom, "Kenapa nggak langsung dibunuh aja waktu pertama kali muncul?" Broom dengan tenang menjawab, "Karena aku lihat potensi dirimu, bro." Hellboy pun pergi dengan marah sambil merenggut. Sementara itu Daimyo pergi ke tempat rahasia buat ngambil peluru super spesial yang bisa mengalahkan Hellboy kalau situasi makin kacau. Hellboy tiba-tiba dipindah ke alam lain dan mendapati dirinya di depan rumah Baba Yaga. Sang penyihir mengundang masuk dan ternyata dia sedang pesta dengan tangan anak-anak. Baba Yaga menawarkan bantuannya untuk menemukan Nimue, tapi ada syaratnya. Dia mau mata Hellboy sebagai gantinya, karena dulu Hellboy pernah mencungkil salah satu matanya. Hellboy walaupun ogah-ogahan setuju. Mereka menyegel kesepakatan dengan ciuman yang sangat menjijikan. Tapi Hellboy cerdik. Dia menipu Baba Yaga karena si penyihir tidak bilang kapan Hellboy harus memberikannya mata. Marah besar, Baba Yaga mengutuk Hellboy saat dia terlempar keluar dari rumahnya dan ujung-ujungnya dia jatuh kembali ke kantor, tepat di depan Broom dan Alice. Saat tim bergerak menuju lokasi Nimue, Daimyo menceritakan kisah seram kepada Alice tentang bekas luka di wajahnya. Ternyata dia dan timnya pernah memburu makhluk jaguar iblis di Belize. Seluruh timnya tewas, tapi Daimyo selamat setelah makhluk itu mencakar wajahnya. Nimue kemudian melepaskan pasukan zombie untuk melawan Hellboy dan teman-temannya. Sementara itu, Hellboy mengejar Nimue. Mereka pun akhirnya menemukan Nimue yang sedang bertengkar dengan Geneida dan saudara-saudaranya karena mereka mengkhianatinya. Nimue membunuh saudara-saudaranya tapi membiarkan Geneida hidup, dan Geneida memberikan Nimue sebuah mahkota berduri. Dalam usaha menggoda Hellboy untuk bergabung dengannya demi memerintah dunia bersama. Nimue gagal total karena Hellboy tegas menolak. Kesal, Nimue mengambil duri dari mahkotanya dan melemparkannya ke leher Alice, meracuninya. Nimue dan Gruaga kabur lewat portal, sementara Geneida memberitahu Hellboy untuk menemukan Merlin agar bisa menyelamatkan Alice dari racun tersebut. Hellboy dan Daimyo membawa Alice ke makam Merlin yang sudah tidur nyenyak selama berabad-abad. Begitu dibangunkan, Merlin dengan gaya dramatis menghilangkan duri dan menyelamatkan Alice. Tapi tak lama kemudian, dia membuat Alice dan Daimyo pingsan karena ia ingin ngobrol serius berdua dengan Hellboy. Merlin mengungkapkan bahwa Hellboy adalah keturunan langsung dari Arthur dan ibunya adalah manusia. Jadi, cuma dia yang bisa pakai Excalibur untuk mengalahkan Nimue. Pedangnya muncul dengan gaya keren, tapi begitu Hellboy mau mengambilnya, dia melihat visi dirinya dengan tanduk penuh sambil menunggangi naga siap membantai umat manusia. Hellboy pun ketakutan dan menolak mengambil Excalibur karena nggak mau jadi penyebab kiamat. Merlin yang kecewa berat berubah jadi debu. Dengan kekuatan Nimue yang sudah pulih total, dia langsung bikin ulah dengan melepaskan wabah di London dan menyebar dengan cepat.
bikin yang banyak kena. Tim Hellboy buru-buru menuju Katedral Saint Paul untuk menghadapinya. Di sana mereka ketemu Gruagga yang sekarang udah jadi raksasa. Hellboy langsung bertarung. Tapi makin lama Gruagga berubah makin kuat, bikin Hellboy kewalahan. Di tengah kekacauan, Daimyo akhirnya bermutasi jadi manusia serigala untuk bantuin Hellboy. Tapi meskipun udah berubah jadi serigala garang, mereka berdua tetap kewalahan menghadapi Gruagga. Nimue muncul dengan gaya dramatis, dan karena sudah nggak butuh Gruagga lagi, dia menyusutkan tubuh Gruagga dan membunuhnya. Dia mencoba terus menggoda Hellboy, bahkan membawanya ke bawah lantai katedral untuk menemukan makam Arthur dengan Excalibur tertanam di batunya. Hellboy yang keras kepala masih menolak bergabung dengannya. Jadi Nimue mengambil broom keluar dan membunuhnya dengan mengiris lehernya. Dalam kesedihan dan amarahnya, Hellboy akhirnya mengambil Excalibur dan berubah ke bentuk aslinya, lengkap dengan tanduk dan mahkota dari api. Di luar, monster-monster iblis raksasa merobek-robek orang dan menghancurkan London. Alice berlari ke tubuh Broom dan menyalurkan rohnya agar bisa ngobrol dengan Hellboy. Broom bilang ke Hellboy kalau dia selalu mencintainya dan minta Hellboy untuk menjadi sehebat yang selalu dia percayai. Tersentuh oleh pesan itu, Hellboy langsung ambil tindakan, memenggal Nimue dengan gaya keren, mengirim semua iblisnya masuk ke neraka. Dia ambil kepala Nimue dan dengan santai melemparkannya ke neraka biar dia nggak bisa balik lagi. Sementara itu Daimyo menghancurkan peluru khusus itu sambil bilang, "Oke, ternyata ini kesalahan." 6 bulan kemudian, Hellboy, Alice, dan Daimyo berpetualang ke Siberia, kali ini untuk menghadapi Atlantis Society. Mereka sukses membasmi semua anggota kelompok itu. Di tengah-tengah kekacauan, mereka menemukan tangki misterius milik Abe Sapien.